Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Ketemu lagi dengan saya Fenika Andriani, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tentang sesi praktik coaching. Pemeran dalam video ini adalah saya sendiri, Fenika Andriani, bersama dengan Ibu Aprilia, dengan Bapak Kartono SPD MPD sebagai fasilitator dan Bapak DRS Mulyono sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajarannya adalah dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Sebelumnya, mari kita ingat kembali pengertian coaching. Coaching adalah tindakan bermitra dengan klien dalam proses untuk menginspirasi pemikiran kreatif sehingga seorang individu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. CF tahun 2012. Sedangkan apa itu coaching untuk supervisi akademik? Coaching untuk supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi, berfokus dan berorientasi pada solusi di mana coach memfasilitasi peningkatan performa mengajar dari coachee. Dalam model coaching ini terdapat beberapa alur percakapan. Salah satunya adalah alur percakapan Tirta. Tirta merupakan akronim dari T, tujuan, yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I, identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. Kemudian R atau rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi dan solusi. Yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Mari kita simak video coaching berikut ini. Praktik coaching pertama dengan Ibu Fenika sebagai coach dan Ibu Aprilia sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu April. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Fenika. Bu Fenika apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Bu dalam rangka coaching. Untuk coaching kali ini Bu April mau menyampaikan apa Bu? Apa yang mau Ibu sampaikan? Hari ini masih tentang pembagian waktu. Saya pengen lebih konsisten lagi dalam pembagian waktu mengenai pekerjaan saya dan juga dengan pembagian di kelas. Tentang pembagian waktu ya Bu, tentang manajemen waktu dan untuk apa di kelas dan kegiatan di LMS mungkin ya Bu ya. Iya. Kemudian dari coaching ini Bu April ingin mendapatkan apa? Punya tujuan apa? Nanti dari percakapan ini apa yang ingin Bu April dapatkan? Tujuannya. Baik Bu Fenika. Di sini saya ingin mendapatkan mungkin di sini saya biar bisa lebih konsisten dalam waktu, lebih bisa memanage waktu dengan baik antara pekerjaan saya khususnya di rumah, baik di sekolah khususnya tentunya, dengan pekerjaan sampingan saya, dengan siswa-siswa di kelas, dan tentunya dengan pembagian waktu di keluarga, karena biasanya pekerjaan sampingan itu tidak selesai dikerjakan di sekolah saja. Kadang saya harus menyelesaikannya di rumah. Di sini juga kalau di rumah tentunya kita tentu saja sudah tahu ya Bu Fenika, untuk ibu rumah tangga itu harus bisa memanage waktu dengan baik antara pekerjaannya, keluarganya, dan tentu kewajiban kita yang benar-benar harus ke siswa. Jadi di sini nanti saya berharap saya lebih bisa memanage waktu dengan baik, tepat, sehingga tidak ada pekerjaan saya yang tertunda terlalu lama. Itu Bu Fenika.
Oke, Bu April. Jadi Bu April menginginkan untuk bisa konsisten dalam memanage waktu ya Bu ya. Jadi Ya, tidak ada yang tertinggal antara tugas di sekolah, di rumah dan juga tugas-tugas sampingan yang sudah apa yang Ibu April punya. Jadi ingin lebih teratur ya Bu ya waktunya seperti itu. ya. Kemudian apa yang bisa Bu April lakukan untuk bisa konsisten mengatur waktu Ibu? Jadi agar bisa terselesaikan semua dengan baik, tanggung jawab juga terselesaikan, dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti itu. Kira-kira dari Bu April apa yang bisa dilakukan? Di sini saya mencoba memprioritaskan, kalau di sekolah tentunya saya prioritaskan siswa saya di kelas dulu, kemudian, tugas sampingan saya, seandainya itu memang bisa saya lakukan di sekolahan, saya selesaikan di sekolahan di jam-jam setelah saya mengampu pembelajaran tupoksi saya. Kemudian nanti kalau memang harus membutuhkan waktu di rumah dan harus diselesaikan di rumah, ya saya bawa pulang. Tapi dengan konsekuensi saya harus pandai membagi waktu karena di situ ada anak, suami, dan tentunya dengan urusan rumah tangga yang harus saya selesaikan dan tentunya kalau di rumah tetap keluarga menjadi prioritas dulu. Jadi biasanya saya harus menambah waktu jam tambahan di rumah karena pekerjaan itu padat. Ditambah lagi kalau saat ini kita harus menyelesaikan LMS yang benar-benar mungkin harus tepat waktu walaupun yang mana yang harus didahulukan. Jadi satu persatu saya bagi waktu semaksimal mungkin, tidak ada yang terugikan dan semua terselesaikan walaupun tetap jauh dari sempurna. Seperti itu Bu Venika. Dari yang saya tangkap, Bu April ingin memprioritaskan apa yang menjadi prioritas utama dulu yaitu di kelas dulu ya Bu ya. Kemudian Ya, nanti tugas-tugas sampingan apabila bisa dikerjakan di rumah akan dikerjakan di rumah dengan ya, konsekuensi tetap apa tanggung jawab di rumah juga bisa terselesaikan dengan ya. baik. Seperti itu ya Bu April ya. Dari pengamatan Ibu, guru yang bisa membagi waktu dengan baik itu seperti apa ya Bu? Jadi kita apa waktunya seperti apa menurut Bu April? Idealnya itu yang seperti apa? Oh iya. Menurut saya ya Bu Venika, ideal itu subjektif ya. Mungkin setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda, tapi kalau di sini menurut saya yang guru yang ideal atau yang sudah bisa memanage waktu dengan baik itu di mana dia sudah bisa menempatkan dirinya mana yang harus didahulukan, mana yang merupakan kepentingan pribadi dan mana yang merupakan kepentingan umum, kemudian mana yang menjadi prioritas utama di sekolahan ketika dia berada di sekolahan, kemudian mana yang menjadi prioritas ketika dia harus berada di rumah, dan kapan dia harus bisa menyelesaikan uh, tanggung jawabnya, tugas-tugasnya, kemudian bagaimana agar karena tentunya kita juga butuh sosial ya Bu. Kadang tiba-tiba tugas itu harus kita butuhkan, benar-benar deadline-nya hari ini mungkin masih ada batas waktu kita harus selalu apa ya selalu melihat deadline waktunya. Oh seperti ini. Kalau kita kembali terjun ke masyarakat, misalnya kita sudah di rumah, itu tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan lingkungan yang mungkin tiba-tiba harus ada ajakan, ayo kemana, karena itu sebuah paguyuban yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan saat itu juga mungkin seandainya itu ada deadline-nya, kalau ada waktu satu hari kita bisa meninggalkan lebih dahulu. Jadi kita pergi ke bersama dengan untuk sosialnya itu kalau di rumah. Kalau di sekolahan, kalau memang secepat mungkin bisa diselesaikan, ya diselesaikan. Tapi terkadang kita terkendala dengan berbagai hal yang tidak bisa diduga. Jadi ideal di sini menurut saya di mana seorang guru bisa membaca atau mengkondisikan waktu dengan baik. Itu menurut saya. Ya, jadi
Dari itu, dari skala 1 hingga 10 ya Bu ya, Ibu berada di posisi berapa? Kaitannya dengan posisi ideal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kaitannya dengan memanage waktu yang baik, yang ideal tadi, kira-kira di posisi berapa Ibu? Ibu berada di posisi berapa? Baik, kalau di posisi ideal untuk saya saat ini masih mungkin berada di level 6, Bu Venika. Jadi saya masih, memang kalau saya mengakui tipenya itu memang mana kebetulan karena banyak hal yang harus saya selesaikan di akhir-akhir bulan ini, deadline-nya juga, misalnya mungkin seperti LMS itu, dan sekarang saya harus menyelesaikan bos terlebih dahulu. Jadi bos mengerjakan separuh, LMS-nya separuh, kemudian yang lainnya nanti anak, sementara anak harus punya kewajiban jam sekian hari ini, sudah punya jadwal untuk les, dan saya harus segera menyelesaikan juga karena harus jemput anak dan lain-lain. Jadi posisi saya sementara ini masih 6. Dan nanti ke depannya itu saya pengen Kalau terputus. Ya. Jadi ke depannya nanti untuk ke depannya saya pengen levelnya paling tidak di posisi 8. Karena itu mungkin sedikit sulit juga, insya Allah juga mudah kalau kita tetap konsisten. Jadi posisi di 8 nanti yang pengen saya rencanakan. Di posisi saya saat ini 6, saya pengen mencapainya di angka 8. Oke, jadi inginnya di angka 8 ya Bu ya. Ya. Apa yang bisa dilakukan Bu April untuk mencapai posisi 8 tersebut? Yang Baik, bisa dilakukan. Yang bisa saya lakukan kalau di sekolahan, yang jelas mungkin seperti misalnya di pembelajaran, ada, maaf itu. Kalau di pembelajaran mungkin ada jam terkhusus saya handlekan di mungkin pekerjaan sampingan saya di jam olahraga. Karena jam olahraga itu saya tidak ngajar, atau di jam agama karena ada guru mapel yang masuk. Kalau di sekolahan yang saya lakukan saat ini ya menghandle jam-jam tersebut itu untuk menyelesaikan pekerjaan yang di sekolah dulu. Biasanya saya menyelesaikan di jam olahraga dan agama ini untuk yang bos atau mungkin berhubungan dengan sesuatu yang kedinasan itu atau yang berbau sekolah. Kemudian kalau untuk di rumah mungkin saya bisa menyentuh LMS tentunya ya Bu. Yang bisa saya sentuh LMS itu nanti di jam malam karena kegiatan pulang sampai rumah mungkin sudah jam-jam 2, setengah 2, itu sudah jam-jam mengasuh anak, harus ngaji, kemudian les-les. Jadi untuk saat ini saya menggunakannya di jam-jam malam untuk penyelesaian yang LMS atau kekurangan-kekurangan tugas-tugas sedikit. Sementara masih demikian. Jadi membagi waktunya kadang harus lembur dan kadang juga harus berhenti sejenak untuk menggunakan stopnya, sejenak berhenti, bernafas agar rileks karena terlalu banyak pekerjaan kadang membuat kita penat, tapi kalau kita penat saya takutnya jadi berhenti. Jadi kadang saya berhenti sejenak, istirahat sebentar, nanti insya Allah waktunya digunakan kembali, tapi dengan batasan saya harus benar-benar ngecek deadline-nya, kapan terlambatnya, mana yang sudah, dan prioritas. Itu Bu. Oke, jadi harus ada jeda terlebih dahulu ya Bu ya, biar tidak terlalu sepaneng, tetap tugas terselesaikan dengan baik. Gitu. Itu sudah termasuk rencana ya Bu ya, rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai di level 8 tadi ya Bu ya. Jadi punya prioritas-prioritas, kemudian punya
memanage waktu dengan baik di jam-jam Iya, khusus, di jam-jam olahraga, di jam itu bisa digunakan untuk mengerjakan yang tugas-tugas sampingan Ibu seperti itu ya Bu iya. ya. Kalau menurut Ibu ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tersebut itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya Ibu sudah bisa mengatur waktu dengan baik. Menurut saya ukurannya ketika segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab saya tentunya di sekolahan, ketika mungkin pembelajaran di kelas anak saya merasa senang, bahagia, karena kadang sesaat mereka harus saya tinggalkan itu kecewa karena rapat yang mendadak, materi baru mungkin beberapa menit atau mungkin baru setengah jam belum sampai selesai, mungkin ada panggilan saya harus rapat mendadak ke kecamatan atau mungkin ke bawah atau harus menyelesaikan segera karena harus hari ini terselesaikan, jadi saya harus meninggalkan mereka sejenak itu. Jadi mungkin saya lebih mempersiapkan untuk ukuran saya, mempersiapkan diri bagaimana saya harus bersikap ketika ada hal-hal yang bersifat mendadak sekarang juga, detik ini juga. Jadi saya harus benar-benar sudah siap. Untuk saat ini saya masih seperti kagetan, bisa dikatakan kagetan ya Bu. Jadi hari ini sementara tugas ini belum selesai. Jadi saya harus ke belakang, nanti ke depannya saya harus mempersiapkan mungkin sudah siap dengan soal-soal seperti itu agar ketika panggilan mendadak itu saya sudah siap dengan apa yang harus saya lakukan untuk anak-anak agar mereka benar-benar tetap merasa ada saya meskipun saya meninggalkan mereka. Kemudian untuk di rumah saya tetap merasa harus jadi seorang ibu tentunya ya Bu, bersih-bersih rumah, menjaga anak-anak. Jadi ukuran saya harus menyeimbangkan anak saya, kalau di rumah keluarga saya, kemudian pekerjaan saya nanti. Jadi tolak ukur saya di mana saya harus bisa membaca waktu, kondisi, dan situasi saat mana yang lebih penting dan prioritas. Oke, jadi bisa melihat lagi yang paling penting didahulukan terlebih dahulu seperti itu ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau rencana-rencana tadi sudah akan dilaksanakan ya Bu ya. Setelah ini Iya. mungkin rencana akan dilaksanakan kira-kira mulai kapan? Kapan akan Untuk dilaksanakan? yang insya Allah sudah mulai saya terapkan untuk yang rencana ke kelasnya karena ini jelas harus saya segera terapkan. Satu minggu ini saya disibukkan dengan persiapan anak yang akan menghadapi PA PAS, juga disibukkan dengan LMS yang harus segera saya selesaikan. Kemudian ada lagi tugas sampingan saya sebagai bos yang memang harus juga deadline di Desember dan segera akan ada laporan, ditambah lagi nanti ada perapotan, ada lagi yang tugas kita sebagai pribadi yang sebagai ASN harus menyelesaikan beberapa tupoksi. Jadi ini saya harus segera lakukan untuk di kelasnya. Tapi untuk yang keterlibatan guru-guru mengenai laporan bos, mungkin saya hanya bisa meminta bantuan yang segera itu yang berupa mungkin sekedar print out kan atau mungkin melengkapi. Kalau untuk yang ke pengetikan atau yang mana belum bisa karena mungkin untuk yang saling membantu di bos itu butuh dilatih, harus diberi pengarahan karena bos itu juga harus membutuhkan pengajaran lah, harus diajari dulu. Seperti itu Bu Vanika. Jadi insya Allah sudah saya lakukan dan sesegera mungkin untuk yang bisa saya pakai teman-teman atau bisa saya minta bantuan mereka, saya segera juga. Segera dan secepat mungkin. Meminta bantuan yang lain ya Bu. Siapa yang
dapat membantu Ibu melakukan tugas-tugas tersebut, menjaga komitmen agar tetap bisa membagi tugas dengan baik, siapa yang dapat membantu? Yang pertama tentunya teman-teman di sekolah, kemudian rekan-rekan guru. Untuk bendara BOS itu mungkin belum saya gunakan penuh untuk yang ke teman-teman, tapi mungkin saya minta bantuannya ke teman yang satu kesibukan. Jadi untuk yang masih bendahara semua, untuk yang ke sekolahan masih lingkup yang mungkin melengkapi. Seperti itu. Kalau di rumah jelas suami yang saya libatkan karena sepenuhnya yang bisa mengerti. Itu saja Bu Venika. Ya, bisa minta bantuan suami juga ya Bu ya, dan teman-teman juga kepala sekolah mungkin bisa dilibatkan untuk membantu handle tugas yang mungkin Bu April belum bisa menghandle sendiri. Iya. Kemudian dari ini Bu, dari hasil percakapan kita itu mungkin Bu April punya tindak lanjut ke depan itu apa yang akan Bu April lakukan setelah coaching ini? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah coaching ini jelas hari ini sudah saya dapat mungkin sedikit lega dan sudah ada pandangan bagaimana saya harus bertindak, bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Tindak lanjutnya saya akan membagi waktu dengan baik, memanage hal, memprioritaskan suatu yang lebih dulu mana yang saya dahulukan, baik itu di lingkup pekerjaan saya ataupun di rumah, karena saya yakin pekerjaan saya tidak akan selesai hanya di sekolahan. Jadi akan selalu saya bawa ke rumah sebagiannya. Jadi saya benar-benar harus memanage waktu dengan baik agar tidak ada yang merasa dirugikan. Sementara itu tanggung jawab saya juga bisa terlaksana dengan baik, tidak membatasi deadline yang diharapkan. Oke. Bu April sudah mendapatkan solusi atas permasalahan Bu April ya. Jadi untuk bisa membagi waktu, memprioritaskan mana yang paling penting terlebih dahulu, kemudian bisa ikut melibatkan teman-teman di sekitar atau rekan sejawat, kepala sekolah juga keluarga, mungkin bisa saling bekerja sama, kolaborasi seperti itu ya Bu April. Juga memanage waktu dengan sebaik-baiknya agar tugas terselesaikan dengan baik. Itu ya Bu April yang sudah saya tangkap. Terima kasih Bu April sudah meluangkan waktunya untuk coaching kali ini. Bu April mungkin ingin merefleksi apa yang sudah kita lakukan saat ini, yaitu tentang coaching. Apa yang Bu April sudah rasakan setelah melaksanakan coaching ini? Ya, terima kasih Bu Venika. Yang pertama udah bisa menjadi teman ya. Mungkin saya sedikit ada gambaran. Yang pertama sudah punya gambaran dengan coaching ini juga. Terima kasih, hati saya juga sudah lega apa yang harus saya lakukan ke depannya nanti. Kemudian di sini juga saya bisa senang, bisa sharing ya Bu, bisa sharing, sudah bisa memberi gambaran-gambaran saya, apa yang harus saya lakukan. Jadi ke depan mungkin insya Allah saya lebih bisa memanage waktu dengan baik, lebih banyak sabar, dan ke depan mungkin kalau ada kendala-kendala lagi, saya bisa melakukan coaching ini kembali. Jadi tentunya tidak hanya dalam masalah ini, ke depannya pasti akan ada masalah yang lain. Jadi saya sudah punya pandangan lagi kemana saya harus berlari ketika teman-teman di sekolah itu tentunya punya kesibukan sendiri. Jadi mungkin kita cari rekan yang bisa buat kita luapkan bagaimana agar isi hati kita itu bisa terluap, kita bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik gitu. Terima kasih ya Bu Venika untuk hari ini. Semangat untuk Bu April ya Bu April. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik coaching kedua dengan Ibu Aprilia sebagai coach dan Ibu Venika sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Venika?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu April. Sehat semua keluarga? Alhamdulillah. Doanya Kabar sehat di semua. sekolah, ini karena anak-anak lucu-lucu di kelas 1, apa kabar mereka? Dan selamat Hari Guru sebelumnya ya Bu. Ya, Bu, sama-sama. Ya, Selamat Hari Guru walaupun juga buat terlambat ini Ibu. ya. Alhamdulillah anak-anak juga tetap semangat, anak-anak hebat tetap Ya, semangat. Ya, alhamdulillah sehat semua. sehat semua. Amin. Baik Bu, Amin. apa yang ingin kita bicarakan pada pagi hari? Maaf, mungkin siang hari ini ya. Yang ingin kita bicarakan apa ini? Saya ingin menyampaikan sedikit apa ya unek-unek saya tentang kesulitan membagi waktu Bu antara tugas di kelas dan tugas-tugas di LMS. Ya karena sekarang banyak sekali deadline yang harus kita kerjakan, tidak hanya tentang tugas juga ada apa tugas di LMS maksud saya, terus tugas di kelas. Apalagi seminggu lagi kita akan menghadapi anak-anak akan menghadapi sumatif akhir semester atau SAS ya Bu ya. Itu Iya. apa kita semakin banyak, kemudian saya itu merasa kesulitan untuk membagi waktu antara tugas-tugas tersebut. Iya, baik. Demikian. Ya. Jadi pengen bagi waktu antara tugas di LMS dengan pembelajaran di kelas ya Bu, yang karena kita disibukkan dengan sebentar lagi PA PAS ya. Baik, baik tujuan kita hari ini yang dari Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini apa Bu Venika? Saya berharap sekali setelah percakapan ini unek-unek saya bisa keluar semua, mengeluarkan perasaan saya kepada Bu April, menemukan solusi yang tepat untuk bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, bisa menyelesaikan tugas sesuai jadwal tanpa mengganggu tugas-tugas utama kita sebagai guru, semuanya terselesaikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Amin. Harapannya Baik. seperti itu. Ya, harapannya. Ya, amin, amin. Harapannya kita bisa menyelesaikan segala tugas LMS, juga membagi waktu dengan pembelajaran di kelas ya, Bu. Jadi tidak ada yang terganggu begitu. Baik, pembelajaran di kelas selama ini bagaimana, Bu? Apakah mungkin LMS menurut Ibu itu bagaimana? Apakah ada yang terganggu ataupun sedikit terkendala sewaktu pembelajaran di kelas dengan adanya LMS ini? Menurut Ibu bagaimana? Sebenarnya tidak mengganggu, tapi karena kita merasa tugas itu penting semua ya Bu ya, harus diselesaikan semua. Jadi kadang-kadang merasa, aduh gimana ini harus selesai, harus membagi waktu susah sekali, harus diselesaikan semua. Padahal kalau di kelas 1 itu saya tidak bisa meninggalkan anak seperti anak-anak kelas atas ya Bu ya, bisa mungkin disambi tugas, memberikan tugas, kemudian kita tinggal menyelesaikan LMS itu tidak bisa. Kalau kelas 1 itu harus full guru bersama dengan anak itu full bersama anak, tidak bisa memberi tugas dan ditinggal, itu nggak bisa, harus selalu diamati. Kadang-kadang seperti itu saja, kadang ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan seperti anak jatuh, anak bertengkar, ribut sama temennya, nangis, itu seperti itu sudah hal-hal yang terbiasa untuk mereka anak-anak kelas 1. Jadi pembelajarannya ya untuk LMS di waktu-waktu senggang yang mungkin di waktu istirahat itu saja. Kalau di istirahat itu saya itu kadang nggak berani meninggalkan kelas. Apalagi jam istirahat itu bebas berkeliaran kan, anak lari-lari di kelas. Kemarin pernah ada kejadian anak itu kepentok meja sampai ngeluarin darah. Saya kebingungan, padahal saya dengan darah saja takut Bu. Itu anak-anak mengeluarkan darah dan harus dibawa ke puskesmas terdekat. Dan itu sejak saat itu saya nggak berani benar-benar meninggalkan anak di kelas, jadi full bersama anak-anak di kelas 1. Sebenarnya pembelajarannya juga sudah kalau dilihat dari perkembangan mereka, alhamdulillah mereka sudah bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang saya berikan. Artinya mereka sudah di kelas 1 kemampuan membaca menulis
dan berhitungnya sudah bagus, anak-anak sudah terbiasa membaca kalimat, membaca buku bahkan itu sudah bisa. Hanya mungkin 1 dan 2 anak saja yang masih tertinggal baru mengenal suku kata seperti itu kalau di pembelajaran di kelas. Tapi untuk di tugas-tugas di LMS itu saya itu Bu, kesulitannya membagi waktu karena harus dikerjakan di waktu-waktu tertentu dan saya itu nggak bisa fokus nggak bisa fokus kalau dengan mengerjakan yang lain. Jadi itu saya orangnya perfeksionis, apa-apa harus saya selesaikan dengan baik dan pinginnya jadi yang baik, jadi apa ya nilainya baik, padahal kemampuan juga pas-pasan. Tapi pinginnya hasilnya yang baik, jadi nggak mau mengerjakan tugas asal-asalan Bu. Jadi pinginnya yang baik. Ya, jadi akhirnya apa ya efeknya itu kadang mengerjakan tugasnya jadi lama. Jadi mendekati deadline baru bisa mengumpulkan, kadang seperti itu. Iya Bu, seperti itu. Iya. Baik Bu Venika udah bagus ya bisa pokoknya perfect dan memang di guru kelas 1 itu memang nggak bisa ditinggal ya Bu Venika. Banyak kejadian yang kadang tidak kita inginkan kalau kita tinggal di luar kelas misalnya pembelajaran tetap tidak bisa kita tinggal sepenuhnya. Kelas 1 itu benar-benar harus kita awasi dengan karakter mereka yang usia sekian, tidak bisa ditinggal. Sementara Bu Venika kadang mungkin waktunya untuk LMS dan kegiatan lain masih kurang dan kita tetap tentunya pengen tetap dapat nilai yang perfect, yang benar-benar profesionis, tapi diusahakan sudah maksimal. Bu Venika udah bisa memaksimalkan waktunya dengan baik, menjaganya. Dari beberapa yang tadi Bu Venika paparkan tadi, strategi apa yang sudah Bu Venika laksanakan untuk bisa membagi waktu dengan LMS, pembelajaran itu langkah atau strategi apa yang sudah Bu Venika lakukan? Kalau langkah yang sudah saya lakukan itu melihat jadwal Bu. Jadi jadwal yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu apa, kemudian saya membuat seperti catatan-catatan kecil agenda seperti itu yang saya harus lakukan dulu apa. Jadi jangan sampai terlambat deadline seperti itu kalau di LMS, kalau tugas-tugas di LMS. Walaupun seperti itu, kadang saya itu masih saja lama karena mengerjakan tugasnya lama, akhirnya mepet sekali dengan deadline seperti itu. Ya, kemudian strategi lain membagi waktu antara apa ya tugas di rumah itu. Kalau di rumah saya itu khusus untuk mengerjakan LMS. Jadi kalau tugas-tugas di sekolah saya berusaha untuk selesaikan di sekolah, kemudian kalau di rumah saya membuka LMS. Jadi ada waktu khusus untuk LMS, jadi nggak bisa fokus ke 2 tugas, jadi harus satu-satu dan benar-benar fokus gitu. Jadi diprioritaskan dulu yang mana yang harus diselesaikan dulu, kemudian membuat catatan kecil, kemudian itu fokus ke satu tujuan dulu, ke satu tugas dulu biar selesai dulu baru mengerjakan tugas yang lain seperti itu. Baik, fokus ke salah satu pekerjaan ya Bu, biar lebih matang, biar fokus, biar tidak kemana-mana dan tentunya untuk LMS kita butuh waktu tersendiri dan tadi Bu Venika sudah bagus, sudah bisa melakukan strategi yang membuat catatan kecil dan memprioritaskan mana yang didahulukan. Baik di posisi saat ini, menurut Bu Venika sudah berada di posisi level antara 1 sampai 10 di skala berapa? Dan pencapaian yang pengen Bu Venika raih itu di level berapa Bu Venika? Saya merasa masih di level 6 Bu. Jadi tetap saja pembagian waktu itu ternyata benar-benar harus apa ya ekstra gitu ya. Harus ada pemikiran ekstra bagaimana caranya biar bisa terselesaikan semua, waktunya juga tidak molor, juga efektif seperti itu. Jadi masih di level 6. Dan kepinginnya saya bisa naik ke level 8. Ya minimal 8 lah Bu. Ya bisa naik dari 6 ke 8 dengan apa ya? Dengan strategi-strategi yang tadi sudah saya sampaikan itu. Nggih.
Baik, level saat ini posisi level 6 dan pencapaian Bu Venika di level 8 ya, dengan strategi-strategi yang sudah Bu Venika mungkin checklist. Di sini untuk menerapkan strategi-strategi tadi, apakah ada hambatan yang Bu Venika alami dalam penerapan strategi atau menjalankan mungkin agar pembagian waktu ini benar-benar seimbang? Apakah ada hambatan yang Ibu Venika alami? Ya Bu, hambatannya biasanya itu karena kalau ada tugas-tugas mendadak Bu, ada agenda mendadak, apalagi kita ibu-ibu kadang ada acara di luar rumah ya Bu ya, di luar sekolah itu ada kondangan apa gitu kan Bu. Jadi waktu yang kita rencanakan untuk mengerjakan LMS teralihkan ke hal-hal seperti itu, urusan-urusan seperti itu sebagai ibu rumah tangga, sebagai sosial ya Bu, masyarakat sosial kan harus tidak mungkin kita meninggalkan acara-acara seperti itu karena egois ingin menyelesaikan LMS. Nah, itu hambatannya seperti itu. Jadi acara-acara mendadak atau kepentingan mendadak yang tetap harus dilaksanakan padahal sebenarnya ini agenda atau jadwal untuk menyelesaikan LMS itu hambatannya. Baik, berarti hambatannya tetap ke masyarakat ya Bu, untuk ke sekolahan, iya, ke masyarakat karena kita tidak mungkin terlepas dari masyarakat sosial. Baik, kalau untuk di sekolah Ibu mungkin ada teman yang atau siapa saja yang Ibu libatkan kalau mungkin untuk yang pembelajaran di kelas atau pembagian waktu agar tetap seimbang, adakah yang Ibu libatkan di lingkup sekolah ataupun keluarga? Ada Bu. Kalau di sekolah tetap rekan sejawat ya Bu, kita bisa sharing dengan mereka, bisa minta bantuan kepada mereka untuk menghandle umpamanya kita memang benar-benar tidak bisa meninggalkan kegiatan dan harus minta bantuan mereka. Jadi mereka saya libatkan untuk meminta bantuan kepada rekan sejawat atau kepada kita sharing dengan kepala sekolah mungkin biar atau ada bisa menemukan solusi untuk jadwal-jadwal yang kadang mendadak ya, agenda-agenda yang harus diselesaikan mendadak seperti itu bisa minta tolong kepada mereka. Kalau di rumah tentu saja dengan keluarga Ibu kita saling pengertian antara keluarga bisa minta bantuan mungkin dengan orang-orang di sekitar kita bisa untuk agar saya bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik dan tidak dengan penuh tanggung jawab. Jadi bisa terselesaikan semua. Jadi mereka tetap kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu. Itu. Baik, ya tentunya pastinya ya Bu, di sekolahan ada rekan kerja kita tadi, kepala sekolah, kemudian mungkin di rumah tetap kita kondisional dengan saling pengertian dengan suami mungkin yang utama, itu Bu Venika sudah bisa membagi dengan keluarga maupun di keluarga sekolah. Baik, dari strategi yang tadi Bu Venika paparkan itu tindak lanjutnya apa untuk kedepannya dan akan mulai kapan Bu Venika terapkan strategi-strategi ini agar semua berjalan baik, lancar, sesuai harapan Bu Venika ke depannya dan sesuai dengan apa yang sudah Bu Venika capaiannya? Untuk strategi, saya mencoba tadi tindak lanjutnya setelah ini, saya ingin mencoba mengatur waktu dengan efektif, dengan baik. Kemudian mengerjakan tugas-tugas yang yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi mengerjakan tugasnya dengan lebih cepat ya mungkin Bu, karena biar tidak terlambat. Kemudian meminta bantuan orang di sekitar, orang lain bila kita memang benar-benar membutuhkan mereka. Jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan keluarga mungkin agar bisa terselesaikan tugas-tugas kita. Kemudian membuat agenda atau skala prioritas apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu biar terselesaikan semua. Kemudian lebih fokus Bu. Jadi fokus mau menyelesaikan apa dulu, tidak tidak terpikir tidak bercabang pikirannya harus fokus terlebih dahulu
kemudian memanfaatkan waktunya dengan baik. Jangan sampai membuang waktu sia-sia. Seperti itu. Memanfaatkan Baik, waktu dengan baik, ya. iya, berkolaborasi, memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian penerapan strategi-strategi yang sudah Bu Venika temukan tadi, baik di sini Bu Venika sudah bisa menemukan solusi atas masalah Bu Venika. Di sini adakah refleksi dari pembicaraan kita siang hari ini yang mungkin Ibu dapatkan dari sharing kita siang ini, Bu Venika? Dari coaching kita kali ini, alhamdulillah saya sudah merasa sedikit lega ya Bu, sudah bisa mengeluarkan isi hati saya kepada Bu April dan menemukan solusi-solusi apa yang harus saya lakukan ke depan. Semoga setelah ini saya bisa benar-benar melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, komitmen kepada diri sendiri untuk bisa mengatur waktu dengan baik, bisa membagi waktu dengan baik, menyelesaikan tugas dengan baik. Dan juga terima kasih karena setelah ini saya merasa lebih bersemangat karena merasa ada teman ya Bu, sudah bisa sharing dengan Bu April, sehingga merasa lebih semangat lagi Bu. Baik, terima kasih Bung Venika atas waktunya. Semoga ke depan penerapan strategi yang sudah Ibu temukan tadi bisa membantu Bu Venika dalam pembagian waktu di kelas ataupun dengan di LMS, dan sukses untuk pembelajaran di kelasnya Bu Venika. Terima kasih banyak untuk sharing kita siang hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Venika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian praktik coaching dari kami. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.